Salam damai dan kasih Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita sekalian. Saya menjumpai kita pada saat ini dalam renungan harian. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba boleh menjumpai pemirsa yang ada dalam keadaan baik-baik saja. Tuhan akan terus menolong supaya keadaan baik-baik ini juga Tuhan berikan sehat-sehat. Bahkan Tuhan selalu berkati kehidupan ini. Dan percaya Tuhan selalu menolong kami. Amin. Saudara, firman Tuhan pada kesempatan ini saya ajak kita membukanya dalam Efesus pasal 4 ayat 15. Efesus pasal 4 ayat 15 berkata, dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan ini terkadang kita memang mengalami jatuh bangun. Sehingga ada lagu jatuh bangun aku dan seterusnya. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, memang jatuh bangun dalam kehidupan ini. Jatuh bangun ketika dalam membuka satu usaha, dalam membuat satu kegiatan. Ada kalanya pasang, ada kalanya surut, ya, pasang surut, atau saya katakan tadi jatuh bangun. Nah, oleh karena saudara, dalam hidup ini kita mengalami jatuh bangun. Dalam hidup ini memang kita harus selalu bermental baja. Kita harus kuat selalu di dalam Tuhan. Karena itulah saya ajak kita melihat di sini ada ilustrasi dalam kehidupan ini. Ketika dalam kehidupan ini ada seseorang, dia pernah terjatuh sewaktu dia berjalan-jalan, ya. Kemudian ketika dia jatuh, ia bangun lagi. Tetapi untuk kedua kalinya ia kemudian jatuh lagi seperti itu. Nah, kali ini karena sudah banyak kali dia jatuh, dia sudah jatuh, bangun, jatuh. Kali ini ia tidak mau bangun lagi, saudara. Mengapa? Itu pertanyaan. Mengapa? Ada apa? Logikanya saudara, memang dia logika yang ada, dia bilang begini, bahwa ia tidak akan jatuh lagi kalau ia tidak bangun, kalau ia tidak berjalan. Saudara, itu ungkapan yang biasanya juga muncul dalam kehidupan ini. Ungkapannya kepada orang lain yang menyaksikan, yang pasti ketika muncul ungkapan seperti ini akan berleha-leha dan terlena begitu saja. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai pengikut Yesus Kristus, saya mengajak kita, jangan kita mempunyai IQ jongkok. Ya, jangan punya IQ jongkok semacam itu, ya, supaya dia tidak jatuh lagi, supaya dia tidak bangun lagi dan tidak berjalan, ya. Jadi dia berdiam saja. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu IQ jongkok namanya. Kasar atau enak didengar, tapi itulah keadaan seperti itu. Kalau orang yang seperti itu bisa dibilang IQ-nya jongkok. Nah, kita memang perlu, saudara, perlu belajar supaya dalam kehidupan ini kita taat. Belajar taat, terus belajar taat, belajar setia, belajar untuk tulus, belajar untuk ikhlas. Walaupun terkadang jatuh bangun. Tetapi itu proses. Yang namanya proses berarti membutuhkan waktu yang pasti panjang. Ya, proses. Butuh proses belajar untuk bisa melibatkan diri kita dengan pengalaman seperti tadi, jatuh bangun, jatuh bangun. Itu. Karena itu saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua, kita harus berakar, ya, mulai dari perakaran kita bertumbuh, bahkan supaya kita berbuah ke arah kedewasaan. Seperti kata firman tadi, Efesus 4 ayat 15, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam
kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mari kita senantiasa mau hidup, berakar, bertumbuh, berbuah ke arah kedewasaan kepada Kristus yang adalah kepala. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati aktivitas kita hari ini. Amin.